Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Apriyadi dari Informatika 17 Universitas Muhammadiyah Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang logistic regression. Logistic regression adalah sebuah algoritma klasifikasi untuk mencari hubungan antara fitur atau input discrete atau kontinu dengan probabilitas hasil output discrete tertentu. Yang kedua, logistic regression bisa disebut dengan teknik lain yang dipinjam oleh pembelajaran mesin dari bidang statistik. Tipe-tipe logistic regression yang pertama, binary logistic regression adalah logistic regression yang hanya memiliki dua output saja atau mengklasifikasi ke dalam dua kelas berbeda. Contohnya, positif negatif, obesitas, tidak obesitas. Yang kedua, multinomial logistic regression adalah logistic regression yang memiliki dua output atau lebih atau mengklasifikasi dalam kelas berbeda ke dalam dua kelas berbeda. Contohnya, kelas sentimen analisis, kalimat positif, negatif, dan netral. Yang ketiga, ordinal logistic regression adalah logistic regression yang memiliki dua output atau lebih dengan memperhatikan urutan atau mengklasifikasi ke dalam dua kelas berbeda dengan memperhatikan urutan. Contohnya adalah membagi kelas mahasiswa dalam range indeks prestasi kumulatif. Logistic regression merupakan fungsi yang digunakan pada inti metode, yaitu logistic function. Logistic function adalah suatu fungsi yang disebut dengan menyamakan nilai y pada linear function dengan nilai y pada sigmoid function. Tujuan dari logistic function adalah merepresentasikan data-data yang kita miliki ke dalam bentuk fungsi sigmoid. Ini contohnya logistic function. Langkah-langkah membentuk logistic function yang pertama, melakukan operasi inverse pada sigmoid function sehingga fungsi sigmoid berubah bentuk menjadi y sama dengan in dalam kurung p strip dalam kurung 1 min p. Ini learning the logistic regression modelnya. Cara pertama, penentuan koefisien logistic function maksimum likelihood plus r squared dalam kurung r pangkat 2. Maksimum likelihood adalah cara untuk menentukan posisi sigmoid yang menjadi model terbaik yang dapat dibentuk dari data-data yang tersedia. Bagaimana caranya? Dari fungsi di atas, kita ketahui bahwa yang mempengaruhi posisi fungsi sigmoid adalah persamaan B0 plus B1 kali X. Artinya, perubahan garis dalam kurung merubah nilai koefisien B0 dan B1 akan mempengaruhi posisi dan nilai likelihood dari logistic function. Langkah menentukan likelihood. Yang pertama, tentukan suatu persamaan garis sembarang, ubah ke dalam bentuk sigmoid, dan hitung nilai likelihoodnya. 2. Lakukan rotasi dalam kurung bisa disertai translasi juga pada persamaan garis sebelumnya. Kemudian, ubah kembali ke dalam bentuk sigmoid dan hitung nilai likelihood garis baru. Yang ketiga, ulangi terus langkah kedua hingga mendapatkan nilai likelihood tertinggi. Garis dengan likelihood tertinggi berarti mengisyaratkan bahwa garis yang digunakan menentukan posisi sigmoid yang merepresentasikan klasifikasi data dengan baik. Data preparation di logistic regression. Proses pengolahan data awal sangat mempengaruhi tingkat kebaikan model yang akan dihasilkan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar mendapat logistic regression yang baik. Hal-hal tersebut, yang pertama, binary output variable. Logistic regression ditujukan untuk mengklasifikasi data ke dalam dua kelas.
dalam kurung direpresentasikan dengan 0 dan 1. Yang kedua, remove noise, pertimbangan menghapus outlier data dan atau data yang terindikasi memiliki klasifikasi yang salah dari training data. 3. Gaussian distribution. Seperti yang kita lihat pada bagian maksimum likelihood, fungsi linear dari input mempengaruhi hasil model logistic function. Oleh karena itu, melakukan transformasi dan normalisasi pada training data yang kita miliki dapat membuat hubungan linear antara input dan output menjadi lebih baik. Yang keempat, remove correlated input. Memiliki input-input yang saling berkorelasi erat dapat membuat model yang dihasilkan mengalami overfitting. Oleh karena itu, disarankan untuk memilih dan menyeleksi input-input yang akan digunakan. Yang kelima, fail to converge. Ada kemungkinan di mana model maksimum likelihood tidak dapat menghasilkan model yang konvergen dengan training data. Masalah ini mungkin terjadi karena terlalu banyak input yang saling berkorelasi ataupun ketika jumlah data kelas yang kita miliki tidak berimbang. Misal, terlalu banyak data dengan label kelas pada training data. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai logistic regression. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.